Kembali lagi di channel Bara Bicara. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan AI dan apa yang terjadi pada tahun 2040. Bagaimana cara kita bisa bertahan hidup di tahun tersebut. Dalam dunia ini, zaman selalu bergerak naik turun. Ada fase ketika zaman tersebut itu diciptakan, ada fase juga ketika zaman tersebut itu mengalami kejayaan, dan ada fase juga di zaman tersebut itu mengalami kehancuran dan keruntuhannya. Manusia di zaman ini mengalami perkembangan teknologi dengan sangat cepat. Orang yang bisa menguasai teknologi mungkin akan merasakan kenyamanan dalam hidup karena pekerjaan. Mereka mungkin banyak terbantu dengan teknologi dan kecanggihan internet. Tapi di sisi lain, orang yang kurang memahami percepatan teknologi yang ada mungkin akan mengalami kesusahan hidup. Atau bisa jadi mereka akan terjerumus dalam jurang kemiskinan. Karena di zaman yang serba instan ini, teknologi banyak digunakan dalam segala aspek kehidupan. Lalu bagaimana role model ketika kita hidup di tahun 2040 ke depannya? Di video kali ini saya akan bahas tersebut, so simak videonya, jangan kemana-mana, let's go. Oke, bersama saya Bara. Kalian bisa follow Instagram saya di @bara_vino_widodo, terus di TikTok Bara Bicara, dan di fanpage Facebook Bara Bicara juga. Oke, kita semua tahu teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Orang yang akan bisa beradaptasi dengan teknologi dengan cepat itu akan merasakan dunia kehidupan yang mudah. Dengan perkembangan AI yang juga menggila ke depannya, mungkin orang tidak akan susah, capek-capek, berpikir keras dan berpikir kritis. Mungkin saja itu bukan sebuah kebutuhan untuk orang di tahun 2040 mendatang. Anak-anak Gen Alpha yang lahir di tahun 2024 maksudnya, nantinya ketika mereka yang menginjak umur 20-an, ketika mereka sudah mau menikah, anak yang baru lahir di tahun 2024 kemungkinan tidak butuh lagi yang namanya surat izin mengemudi. Karena mungkin saja semua kendaraan itu sudah pakai AI, sudah pakai mesin, sudah pakai robot. Semuanya di tahun pas mereka umur 17 tahun ke atas di tahun 2040. Anak-anak yang lahir 2024 kemungkinan besar tidak akan pernah lagi menyentuh apa yang namanya uang kertas karena uang semuanya sudah serba digital dan serba online. Mereka semua tidak akan lagi pernah melihat apa yang namanya lowongan pekerjaan yang berupa kasir, CS, atau admin sebagainya, karena admin, CS, dan kasir itu sudah digantikan dengan AI. Mungkin dunia masa depan itu terdengar sangat futuristik, tapi di saat yang bersamaan dunia menjadi sangat terdengar sangat seram, karena mau ngapa-ngapain jadi mudah. Tapi di saat yang bersamaan manusianya akan jadi sangat mudah pecah, mudah mengalami culture shock, dan banyak yang akan sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi AI ini. Di sini saya tidak bilang perkembangan teknologi itu jelek tapi satu hal yang berkembang dengan sangat terlalu amat cepat itu pasti ada efek sampingnya. Mungkin kalian yang nonton ini yang berumur 30 atau 40 tahunan ke atas, misalnya 15 tahun lalu, mungkin kalian yang mau nyari informasi dari luar negeri itu butuh waktu berhari-hari, mungkin
dari koran atau dari pesan televisi dan radio. Tapi kalau sekarang ada berita yang heboh aja di Timur Tengah, itu pasti cuma butuh waktu beberapa menit untuk kita bisa dapat informasi tersebut. Karena apa? Karena kita juga sudah mengalami perkembangan percepatan teknologi. Orang-orang yang dulunya jauh dari rumah ke kantor berangkat pagi buat kerja, jam 7 pagi berangkat, jam 5 sore pulang, habis itu malam istirahat, kehidupannya seperti flat begitu saja. Kalau dulu itu nggak ada yang namanya bekerja dari rumah atau istilahnya work from home. Kalau sekarang kita tidak perlu keluar rumah. Di rumah saja kita joget-joget, ya kan? Kita duduk di depan komputer, di depan laptop, di depan HP. Kita bisa jadi influencer, kita bisa jadi content creator, kita bisa jadi apa yang namanya afiliator, ya. Saya agak lupa. Kadang juga bisa sukses, guys. Orang yang kerja kantoran pun begitu, mereka tinggal di rumah dan meeting via Zoom saja, itu sudah bisa sekarang. Dulu biasanya kalau kita mau pergi pesan ojek, kita harus ke pangkalan ojek. Kalau sekarang amit-amit kita mau ke pangkalan ojek, ojeknya yang datang ke rumah, guys. Kita tinggal pesan lewat HP, lewat via pesan lewat apa namanya aplikasi ojek online, ojeknya yang datang ke rumah. Sekarang kalau mau pesan makan, kita tinggal pencet HP juga, kita sambil tiduran, kita sambil mengerjakan pekerjaan rumah yang lain, kita pesan makannya pakai HP aja, makanannya datang ke rumah, guys. Itu juga berkat perkembangan teknologi. Saya mengutip perkataan dari salah seorang tokoh namanya Michael J. Hope yang pernah mengatakan dalam novelnya, dia mengatakan waktu yang sulit akan menciptakan manusia yang kuat. Manusia yang kuat akan menciptakan waktu yang mudah. Waktu yang mudah akan menciptakan manusia lemah, dan manusia lemah akan menciptakan waktu yang sulit. Siklusnya cuma muter-muter gitu doang, guys. Muter-muter gitu doang. Dan kita semua tahu bahwa Gen Z itu yang terkenal dengan namanya mental health, dikit-dikit butuh healing. Mereka sangat doyan berbelanja online. Kerja dikit suka ngambek dan baper, dan merasa stres kerja dikit. Dan mereka tidak punya daya saing yang sangat mumpuni. Mungkin kalau disuruh kerja keras dikit, itu akan terlampau gampang stres, guys. Dan mereka dikit-dikit butuh jalan-jalan. Ya, meskipun tidak semua Gen Z itu seperti itu, tapi mayoritas Gen Z memang berperilaku seperti itu. Mungkin dari perkataan Michael J. Hope tadi, itu Gen Z sekarang berada di masa waktu yang lemah, waktu yang mudah akan menciptakan manusia yang lemah. Dan mungkin saja generasi sesudahnya itu ada di masa manusia lemah akan menciptakan waktu yang sulit. Perkembangan teknologi tadi, dan saya akan berpikir agak-agak konspirasional ya, guys ya. Saya percaya salah satu quotes dari Henry Kissinger, di mana dia pernah bilang, siapa yang mengontrol makanan akan mengontrol manusia, siapa yang mengontrol energi akan mengontrol benua, dan siapa yang mengontrol uang akan mengontrol dunia. Kita juga tahu kalau perkembangan AI ini yang melejit luar biasa, yang waktu yang mudah, itu akan tampaknya masih belum selesai sampai gen alpha itu tumbuh dewasa. Agak susah bahkan ngebayangin kalau gen alpha itu sudah melahirkan anak keturunan, mungkin namanya generasi beta ya.
Saya nggak bisa bayangin generasi beta itu kalau dewasa hidupnya ya kayak gimana ya. Menurut saya, mungkin dipastikan gen alpha ini akan hidup dalam kondisi yang sulit. Mereka akan hidup di zaman yang mungkin. Kalau saya bilang zaman seperti zaman seleksi alam, ya. Siapa yang pintar, kuat, dan mau belajar dan bekerja keras serta berkembang dan mau berjuang, mereka akan hidup dalam kemudahan, ya. Tapi mereka yang hidupnya cuma sekedar untuk hidup atau kerja seadanya, begitu dapat gaji kecil mungkin kalau mereka buruh. Kalau mereka buruh terus ada inflasi, habis itu harga barang-barang naik atau gaji UMK-nya mereka kecil, tapi kebutuhan hidup itu naik, itu akan menyalahkan pemerintah karena hidupnya susah, guys. Lagi pula mereka itu banyak yang scrolling sosmed berjam-jam untuk dapetin ya dopamin detox lah. Itu yang kebahagiaannya sesaat aja. Mereka itu akan larut dalam kemiskinan yang paling-paling bawah, ya. Saya bilangin tahun 2030 itu adalah awal mulanya yang adanya utopia dan distopia. Apa itu utopia dan distopia? Utopia adalah satu masyarakat atau tempat yang ideal dan sempurna, di mana semua penduduk hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan. Sedangkan distopia adalah satu masyarakat atau kelompok secara umum yang kondisinya sangat buruk atau tidak diinginkan, biasanya ditandai oleh penindasan, kekacauan, dan kesengsaraan di dalamnya. Ya, kedua kondisi tersebut seolah-olah hanya menjadikan penggambaran di cerita fiktif atau di film saja, tapi mulai sekarang keduanya pelan-pelan akan menjadi kenyataan, di mana era utopia ada bagi mereka yang sanggup hidup di tahta yang paling tinggi, dan di sisi lain distopia itu sudah makanan sehari-hari bagi penduduk dunia.